Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Melida Nuhaniati dengan nomor induk mahasiswa P1337437122068. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas 1B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rafika Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah, ke zaman yang sudah terang benderang seperti saat ini. Generasi muda yang penuh semangat. Seperti yang kita ketahui bahwa rekam medis dalam dunia kesehatan, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan, itu berperan sangat penting. Secara teoritis, rekam medis dapat diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, dan tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien. Termasuk pengobatannya, baik pengobatan rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat. Catatan medis merupakan dokumen hukum permanen yang harus berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis, dan pengobatan, serta mencatat hasilnya. Karena dokumentasi di dalam catatan medis dilakukan oleh berbagai penyedia layanan asuhan kesehatan seperti dokter, perawat, terapis, dan sebagainya. Dan karena dilakukan sebagai aktivitas kedua setelah melakukan asuhan kesehatan kepada pasien, dokumentasi tidak selalu setepat dan selengkap yang dibutuhkan atau diinginkan. Seorang dokter yang sedang sibuk bisa saja tidak sengaja menulis catatan kemajuan pada catatan medis yang salah. Untuk membantu pasien, lalu lupa untuk mencatat obat yang diberikan. Analisa yang teratur terhadap catatan medis harus dilakukan untuk mengelola isinya, supaya memenuhi tujuannya sebagai alat komunikasi informasi asuhan pasien sebagai bukti perjalanan penyakit dan pengobatannya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 kepada semua petugas kesehatan wajib untuk menyimpan semua rahasia kedokteran, termasuk berkas rekam medis. Kemudian pada tahun 1992 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 034-Dirgub-1972 ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut kewajiban untuk menyelenggarakan medical record. Sehingga dalam fasilitas pelayanan kesehatan haruslah memiliki rekam medis yang jelas dan lengkap. Dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan. Kehadiran seorang rekam medis memang sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Rekam medis digunakan untuk menunjang tertib administrasi. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi tersebut dapat berhasil. Sehingga untuk perekam medis dan informasi kesehatan diharapkan semakin mahir dalam menganalisa suatu rekam medis dan membuat laporannya. Generasi muda yang penuh semangat harus mengingat satu kalimat. Mau jadi apa makanan tanpa gizi? Mau jadi apa pasien tanpa dokter dan perawat? Mau jadi apa bersalin tanpa bidan? Dan apa kata dunia kalau rumah sakit tanpa perekam medis? Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.